Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Malam ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 2. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik, maunah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tema yang akan kita bahas yaitu al-masyru'at. Beberapa perkara yang disyariatkan terutama di tahun pertama Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-masyru'atu utawi iki iku pira-pira perkara kang den syariataken. Tahwilul kiblati utawi obahe kiblat. Saumu Ramadhana utawi poso Ramadan. Zakatul fitri utawi zakat fitrah. Zakatul mali utawi zakat arto. Salatul idaini utawi salat id loro. Jadi ada beberapa perkara yang disyariatkan. Maksudnya disyariatkan itu dijadikan sebagai perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada tahun pertama. Yang pertama adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Dari mana? Itu yang akan kita bahas. Kemudian puasa Ramadan juga diwajibkan di tahun itu. Zakat fitrah juga, zakat harta juga, dan sholat hari raya. Baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Oh maaf, ini tahun kedua, bukan tahun pertama. Tahun kedua, saya ralat. Tahun kedua Hijriyah. Fis sanati tsaniyati ing dalem tahun kang kapindho. Minal hijrati saking hijrah. Tahawwalat obah opo al-kiblatu kiblat. Min baitil maqdisi saking baitil maqdis. Ilal ka'bati maring Ka'bah. Ba'da an dhalla sa'usi nyento tetep sopo al muslimuna pira-pira wong Islam yastakbiluna hale ngadep sopo muslimun Baital Maqdisi ing Baital Maqdis sittata asyara 16 apane syahron taune maaf apa di syahron wulane. Jadi di tahun kedua Hijriyah ini syariat yang pertama adalah perpindahan kiblat.
Yang awalnya orang Islam itu ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka Allah kemudian rubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu orang Islam sholat ke Baitul Maqdis, maksudnya menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih selama 16 bulan. Nah, ketika Rasulullah SAW di dalam hatinya beliau mengharapkan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan atau mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Jadi sebelum diminta itu diijabah terlebih dahulu. Makanya disebutkan kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat yang engkau ridhai wahai Muhammad, katanya. Jadi sebelum minta sudah dikasih duluan. Luar biasa. Wa fi syahri Sya'ban, lan ing dalem wulan Sya'ban. Aujaba majibakan sapa Allahu Allah sauma Ramadhana ing poso wulan Ramadan, majibaken alal muslimin ing ngatasé pira-pira wong Islam. Liyadzuqa supaya ngecap sapa as-shaimu wong kang puasa syiddatal ju'i ing bangete lapar wal atashi lan ngelak fatalina mongko dadi lembut apa nafsuhu nafsune shaim wa yatahadzaba lan adem sebenarnya bukan adem-adem yang makna dingin itu, enggak, tapi apa ya, akhlaknya seseorang itu bisa ditata, bisa diatur gitu, jadi tidak melonjak-lonjak. Itu makna tahadzub, ya tahadzab apa khuluquhu akhlaki shaim. Fayas hula mongko dadi gampang alaihi ing atase shaim apa badlus sadaqati ngekei sedekah, pira-pira sedekah. Dan di bulan Sya'ban itu berarti sebelum Ramadan, Allah tetapkan kewajiban kepada orang-orang Islam. Apa kewajibannya? Yaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi langsung Sya'bannya diwajibkan, maka Ramadannya itu langsung dilaksanakan. Kenapa Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan? Pertama, supaya orang yang berpuasa itu merasakan bagaimana lapar dan haus, bagaimana tersiksanya orang yang apabila merasa kelaparan dan kehausan yang sangat-sangat luar biasa.
Maka ketika dia sudah merasakan, oh begini ternyata rasanya orang lapar, oh begini ternyata rasanya orang haus, maka jiwanya, hawa nafsunya akan lembut, akan jinak. Kemudian juga akhlaknya bisa diatur menjadi adem, tidak melonjak-lonjak, sehingga bagi orang tersebut akan mudah untuk mengeluarkan sedekah-sedekahnya kepada terutama orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena sudah merasakan. Beda dengan orang yang belum merasakan derita orang lain, maka tidak terketuk hatinya untuk mengeluarkan sedekah. Tapi kalau sudah merasa, seperti ini orang lapar ya, ketika ada orang yang kelaparan, maka kita tidak akan mikir-mikir untuk mengeluarkan sedekah. Langsung saja. Kenapa? Karena pengalaman. Ternyata orang lapar itu tidak enak. Gitu. Wa fiha lan iku tetap ing dalam sana atsaniyah aujaba majibakan sapa Allahu Allah zakat al-fitri ing zakat fitrah rahmatan krono melas asih bil fuqara'i kelawan pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wad du'afa'i lan pira-pira wong lemah. Wasaddan lan krono nutupi lihajatihim maring hajate kabeh fuqara masakin du'afa. Wali idkhali sururi lan krono manjingaken kebungaan alaihim ing atase kabeh fuqara masakin du'afa. Dan di tahun kedua Hijriah ini pula Allah mewajibkan adanya zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat jiwa. Setiap orang muslim, baik yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, yang mempunyai makanan lebih di hari raya, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Masa pengeluaran zakat fitrah dimulai dari awal Ramadan sampai khotib naik ke atas mimbar tanggal 1 Syawal. Setelah itu maka sudah tidak sah. Selesai sholat zakat fitrah, maka itu tidak sah, dianggapnya sedekah, bukan zakat fitrah. Kenapa Allah mewajibkan zakat fitrah ini? Yaitu rahmatan bil fuqara, sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang lemah. Dan juga wasaddan lihajatihim, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Walidkhari sururi alaihim, dan juga untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Bayangkan di hari raya yang semua orang senang, pakai baju baru, makanan melimpah, kalau ada tetangga kita yang miskin, yang fakir, yang lemah, tidak ada yang bisa dimakan, kan kasihan kan? Maka dengan adanya zakat fitrah itu, maka mereka juga bisa merasakan kebahagiaan hari raya. Wa fiha lan iku tetep ing dalem as-sana ats-tsaniyah aujaba majibakan sapa Allah zakatal amwali ing zakati pira-pira arta wa a'talan maringaken
sapa muzakki apa? Intinya orang yang zakat, wong kang ngetokaken zakat, ha ing zakatul amwal lil asnafi maring pira-pira golongan atsamaniyati kang 8 litaduma supaya langgeng apa al mahabbah itu perasaan cinta bainal aghniyai antarane pira-pira wong sugih wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir fayata'awanu mongko saling tolong sapa agniya fuqara wayatana soru lan saling menangaken sapa agniya fuqara wayantazima lan dadi rapi apa al-amnu keamanan. Di tahun kedua Hijriah ini pula Allah mewajibkan zakat harta, di mana zakat harta ini diwajibkan kepada orang-orang kaya dan diberikan kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Intinya ada 8 golongan. Supaya kenapa? Supaya rasa cinta antara yang kaya dengan yang miskin itu senantiasa terjalin. Karena perasaan cinta itu seperti volume yang naik turun. Orang tidak selamanya mempunyai takaran cinta yang sama setiap harinya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Maka untuk supaya stabil, maka butuh salah satunya adalah dengan zakat harta itu. Ketika yang kaya senantiasa menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan orang miskin melalui kaya itu, melalui harta, melalui zakat, maka saling terpupuklah rasa cinta mereka. Sehingga ketika rasa cinta terpupuk, maka saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin pastinya juga akan menolong yang kaya. Memang apakah bisa yang miskin menolong yang kaya? Ya pasti. Ya entah suatu misal dengan cara membantu perekonomian bisnis si kaya itu. Atau misal si kaya punya ladang, maka yang miskin itu kemudian membantu menggarap sawahnya. Itu bentuk pertolongan juga. Maka jangan dikira kalau kaya itu sudah tidak butuh pertolongan. Tidak, tetap butuh pertolongan. Karena manusia itu hidup berdampingan, di mana antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Dan juga saling memenangkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga terciptalah keamanan. Itu endingnya. Wa fi halan iku setengah sang, wa fi halan iku tetap ing dalam sanatus tsaniyah
Sanna, nyunataken sapa Allah. Nah, maksudnya menjadikan itu adalah sunnah, tradisi yang sunnah. Salat al-aidaini ing salat Id loro. Jadi setelah selesai orang Islam puasa 30 hari, kemudian selesai membayar zakat fitrah, maka kemudian Allah mensyariatkan salat Id, di mana hukum salat Id ini adalah sunnah, bukan wajib. Tapi di kita malah kebalikan, harus sholat Id. Kenapa? Karena itu setahun sekali. Giliran Jumatan tak pernah datang, kebalik. Padahal Jumat itu yang wajib, sedangkan Id itu sunnah. Ya itulah, kebalik-kebalik. Liyatamakana supaya kongang sapa abnaul baladil wahidi, pira-pira anak negara kang siji, minal ijtima'i saking kumpul, fi yaumai ing dalem dina loro, Idul Fitri wa Idul Adha lan Idul Adha. Kenapa Allah mensyariatkan dan menjadikan sholat Id itu menjadi sunnah? Supaya orang-orang di satu negara itu bisa berkumpul. Karena untuk berkumpul itu susah, harus ada momen yang tepat. Nah, maka yang tepat salah satunya adalah hari raya itu. Tidak ada akhirnya orang yang bekerja di hari itu, semuanya diliburkan, berkumpul di masjid semua, saling minta maaf antara satu dengan yang lainnya, baik itu di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Maka Id ini menjadi puncak, seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah berusaha, yaitu di bulan Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan penuh, maka endingnya adalah kemenangan. Kemenangan itu kita petik di hari raya Idul Fitri. Itu pelajarannya. Maka menjadi aneh rasanya apabila ada orang yang selama bulan Ramadan tidak pernah puasa, tapi dia merayakan kemenangan. Pertanyaan saya, dia merayakan kemenangan dari apa? Lawang dia ndak ikut perang. Jadi 30 hari ini kita berperang. Perang apa? Perang melawan nafsu. Yang awalnya kalau pagi kita makannya macam-macam itu kan ya. Maka di hari Ramadan itu kita berperang melawan nafsu. Yaitu pagi-pagi tidak boleh makan. Kalau kita biasanya di hari-hari biasa lapar sekuni, masih lapar sedikit ya, langsung makan. Haus sedikit, panas-panas, beli es. Maka di bulan Ramadan kita tahan itu. Makanya saum secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan. Kita tahan keinginan untuk minum. Ada anak kecil yang minum es di siang hari, glek. Kita tergoda, tapi tetap kita tahan. Itu adalah bentuk perang melawan nafsu. Ketika kita lolos dan lulus selama 1 bulan itu, maka kita mendapatkan kemenangan. Jadi aneh kalau orang tidak puasa tapi merayakan kemenangan. Ya, itu saja yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.